Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Alifa, NIM 2018-166, kelas Hukum Ekonomi Bisnis E. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepailitan. Kepailitan adalah merupakan suatu proses di mana seorang debitur mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan niaga dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Yang selanjutnya, makna pengertian kepailitan ialah yang pertama, kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan. Yang kedua, kepailitan hanya mengenai harta benda debitur bukan pribadinya, sehingga debitur masih bisa melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan. Syarat-syarat untuk kepailitan yaitu yang pertama, seorang debitur haruslah mempunyai lebih dari satu hutang. Yang kedua, pernyataan pailit oleh pengadilan niaga. Yang ketiga, minimal satu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dan yang nomor 4, permohonan pailit dimintakan oleh pihak yang diberikan kewenangan untuk itu. Untuk selanjutnya, asas utama UU Kepailitan. Yang pertama, adil, yaitu melindungi kreditor dan debitur yang beretikat baik serta pihak ketiga yang tergantung pada usaha debitur. Untuk yang kedua, cepat. Proses kepailitan lebih sering digunakan oleh pelaku usaha sehingga memerlukan keputusan yang cepat. Untuk yang selanjutnya, terbuka. Keadaan insolven suatu badan harus diketahui oleh masyarakat sehingga tidak akan menimbulkan efek yang negatif di kemudian hari. Dan mencegah debitur yang beretikat buruk untuk mendapatkan dana dari masyarakat dengan cara menipu. Untuk yang selanjutnya, efektif. Keputusan pengadilan harus dapat dieksekusi dengan cepat, baik keputusan penolakan permohonan pailit, keputusan perdamaian maupun keputusan PKPU. Untuk yang selanjutnya, langkah-langkah yang ada dalam kepailitan. Yang pertama, permohonan pailit. Yang kedua, keputusan pailit berkekuatan tetap. Yang ketiga, rapat verifikasi. Yang keempat, perdamaian. Yang kelima, homologasi akur. Yang keenam, insolvensi. Yang ketujuh, pemberesan atau liwidasi. Yang kedelapan, rehabilitasi. Dan yang kesembilan, kepailitan berakhir. Yang selanjutnya, perundang-undangan tentang kepailitan. Terdapat sebagian perubahan mengenai substansi hukum antara aturan kepailitan yang lama dengan aturan kepailitan yang baru. Substansi tersebut antara lain pada Valisman Ferror Denning tidak dikenal adanya kepastian frame time. Yang kedua, pada Valisman Ferror Denning hanya dikenal satu kurator yang bernama Wes Kommer atau Balai Harta Peninggalan. Yang ketiga, upaya hukum banding dipangkas. Yang keempat, dalam aturan yang baru terdapat asas verplichte prosure stelling. Yang kelima, dalam UU nomor 37 tahun 2004 ditambah lagi satu pihak lagi yang dapat mengajukan permohonan kepailitan. Yang selanjutnya, cara penundaan kepailitan. Cara penundaan kepailitan ini dapat ditempuh dengan mekanisme pengajuan perdamaian. Debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada debitur atau melakukan PKPU.
atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Untuk yang selanjutnya, akibat hukum dari PKPU, yang pertama, debitur kehilangan kebebasan atas harta kekayaannya. Yang kedua, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang dan pelaksanaan eksekusi dapat ditangguhkan. Yang ketiga, sitaan berakhir dan dapat diangkat. Yang keempat, perkara yang sedang berjalan ditangguhkan. Yang kelima, PKPU tidak berlaku bagi debitur yang didahulukan. Lembaga kepailitan merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu yang pertama, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada debitur bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada kreditur. Yang kedua, kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Untuk yang selanjutnya, pihak yang dapat mengajukan kepailitan. 1. Kejaksaan untuk kepentingan umum. 2. Bank Indonesia di dalam hal debitur adalah bank. Yang ketiga, Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPM. BPPM dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang keempat, Menteri Keuangan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Yang selanjutnya, materi pihak yang dapat dijatuhkan pailit. 1. Orang perorangan. Yang kedua, perserikatan atau perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Yang ketiga, perseroan, perkumpulan koperasi, yayasan yang berbadan hukum. Dan yang terakhir, harta warisan. Yang selanjutnya, berakhirnya kepailitan. 1. Pembatalan oleh MA adanya upaya hukum. Yang kedua, pencabutan kepailitan atas usul kurator karena kekayaan debitur sangat tidak mencukupi untuk membayar utang. Yang selanjutnya, pemberesan. Dan yang terakhir, perdamaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.